tipe permainan pertama adalah tipe yang sangat-sangat sederhana. Jadi kita menyiapkan kartu ini, stacknya, ya, kita stack di sini sudah kita kocok. Maka kita akan ambil satu kartu untuk satu pemain. Sedangkan pemain yang lain silakan mengambil kartu. Nah, dari angka yang terjadi langsung ditentukan siapa pemenangnya. Pada contoh yang biru ini menunjukkan angka 80, sedangkan yang coklat ini menunjukkan angka 90. Maka pemain yang di sini yang menang. Nah, berhak mengambil kartu ini, dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan pemain tersebut. Ya. Oke, pada berikutnya maka pemain itu bisa menentukan siapa yang duluan mengambil giliran berikutnya. Oke, silakan. Saya? Ya, oke. Dia memilih dirinya sendiri untuk mengambil. Angkanya adalah 90. Berikutnya adalah saya. Angka saya 95. Nah, artinya saya menang, saya mengambil ini dan saya menentukan siapa yang berikutnya. Saya memilih pemain kedua untuk mengambil. 95. Saya juga 95. Nah, ini kembar. Maka dilanjutkan, semuanya diambil menjadi milik masing-masing. Kalau permainan pertama dilanjutkan dengan berikutnya lagi. Silakan, saya persilakan. Tetap pemenang sebelumnya menentukan. 95. 95 sama juga. Oke, ambil semuanya. Sekarang sekali lagi saya menentukan, lalu saya mulai. Saya ambil 80. 88. Maka sekarang yang menang adalah pemain kedua. Silakan diambil. Demikian dan seterusnya. Nah. Ya Rahman, hari ini yuk kita main yuk. Kartu kita. Ya, saya. Kita Papa kocok dulu ya. Oke. Oke. Rahman mau ngambil dulu atau Papa dulu? Rahman. Oke, silakan Rahman ngambil dulu. Bam. Berapa angkanya? 9. Ini. Tujuh layar. Tujuh video. Nah, 95. Jadi 95, Papa angkanya 85. Taruh di sini. Ya, menang mana 95 sama 85? 95. Betul. Rama yang menang. Rama di sini. Tempatnya Rama di situ ya, Papa di sini. Oke. Ayo sekarang karena Rama menang, Rama boleh milih yang ngambil berikutnya Papa atau Rahman? Rahman. Bam. Berapa itu? 9 ya? Jadi 90. Taruh sini dulu. Kita lihat Papa ya. Bam. Papa dapat berapa ini? 88 sama 90 besar mana? Besar mana 88 sama 90? Yes, 90 lebih besar. Rahman menang lagi. Ambil, Rahman ambil ini kartunya, taruh tempatnya Rahman. Dapat 4 nih kartunya Rahman sudah. Ya, Rahman sudah dapat 4 kartu nih. Ayo, sekarang Rahman pilih lagi. Siapa yang ngambil, Bapak atau Rahman? Rahman lagi, oke. Satu aja. Yang mana? Ya ada. Tuh, Rahman ambil itu. Mau ambil satu ya? I got 88. 88, oke, good. Mama dapat? 09. Iya, 90 atau 90. Tuh, jadi Papa dapat, Papa menang. Yeay, besar mana 88 sama 90? 90. Iya. Oke, jadi Papa menang. Sekarang Papa yang pilih. Papa kasih kesempatan Rahman dulu yang ngambil, silakan. Yeah. I got 80. 80, good. 80, taruh sini. Papa yang ngambil sekarang. Bam. Papa dapat berapa? 09. Ya, 90 atau 90. Ya, besar mana 80 sama 09? 09. Ya, tuh. Papa yang menang. Lo kan besar Papa. Ya kan? 90 kan? Nah, oke. Itulah tipe permainan pertama. Kita akan lanjutkan ke tipe yang lebih rumit, yaitu tipe permainan kedua. Oke. Nah, tipe permainan kedua dirancang supaya kalau terjadi misalkan pada stack ini, kita sudah mengetahui bahwa kemungkinan besar yang menang adalah pemain kedua misalkan. Semisal pemain kedua sudah pasti menang karena jumlah stack kartunya jauh lebih banyak dibandingkan stack yang ada di cadangan sini, di dalam cadangan ini, maka caranya adalah pemain kedua permainan akan ditentukan bukan hanya dari jumlah kartu, melainkan akan ditentukan dari jumlah kartu emas yang dimiliki oleh setiap pemain. Nah, contoh ada seperti ini. Bila di dalam deck kemenangan saya ada 2 kartu emas seperti ini, nilainya selalu 99 atau 98, sedangkan di dalam deck pemain kedua ada 1 kartu emas, maka saya tetap memenangkan pertandingan. Jadi jumlah yang sedikit tidak menentukan kemenangan ataupun kekalahan, karena ditentukan dari jumlah banyaknya kartu emas dengan tipe permainan kedua. Oke, tipe permainan kedua. Nah, sekarang karena Papa menang lagi, Papa sekarang milih Papa dulu ya. Oke, Papa milih. Bam. Berapa ini? 9. Ini 7? 7. 7, 5. Ya, dibaca dulu dong. 7, 5. Ya, sekarang giliran Rahman.
Berapa itu? 09. 90. Oh ya, 90. Oke, besar mana? 75 and 90. 90. Yes, jadi permainan kedua itu kita bisa mengocok kembali kartunya baru melanjutkan memilih siapa yang menjadi duluan atau yang belakangan. Nah, iya permainan kedua. Nah, permainan kedua ini juga dipadu dengan penambahan kalau kita jumlahnya nanti sudah tinggal sedikit, misalkan Rahman sudah pasti dapat segini banyak, Papa dapatnya sudah pasti kalah. Dengan tipe permainan kedua ini yang sedikit belum tentu kalah. Yaitu apa? Dari kartu-kartu yang sedikit ini, manakah yang paling banyak dapat kartu emas? Gitu ya. Jadi biarpun misalkan ini sedikit, itu banyak, ya. Tapi yang akan dilihat akan mana yang lebih banyak kartu emas. Tujuannya kalau bermain berdua, kalau jumlahnya sudah pasti sana lebih banyak, sini lebih sedikit, belum tentu yang sedikit itu kalah. Nah, dengan tipe permainan kedua yang lebih rumit ini, kita kenapa melakukan permainan ini? Seandainya kata misalkan Rahman menang lebih banyak kartunya, waktu kita tumpuk, kita kan ini saya sudah kelihatan lebih sedikit. Apakah misalkan ini sisanya masih ada tinggal segini? Seandainya kata saya menang ini pun semua, saya masih kalah banyak sama kartunya, maka kan sudah pasti saya kemungkinan kalah kalau permainan tipe pertama. Tapi dengan tipe permainan kedua, yang dicari itu siapa yang terbaca mendapatkan kartu emas, ya. Jadi kartu emas lebih banyak mana? Saya akan tunjukkan maksud yang dimaksud dengan kartu emas adalah kartu-kartu seperti ini, yang gold, istilahnya foil yang gold, ya. Yang terbanyak itu yang menang. Jika emasnya sama-sama banyak, maka barulah dihitung mana kartu yang di belakang ini mana yang lebih banyak, ya, tumpuannya. Misalkan di sini ada satu emas, di sini juga ada satu emas, baru ini yang menang karena ini lebih banyak, ya, dengan emas yang sama. Tapi kalau ternyata di sini tidak ada emas, ya, sedangkan di sini ini semua sudah dipindah sini masih kalah banyak, yang menang adalah tetap ini. Biarpun ini jumlah total lebih banyak, tapi karena ini lebih sedikit tapi kartu emasnya lebih banyak, maka ini yang menang, ya. Kalau ini ditambah segini. Tetap ini yang menang. Kenapa? Karena nggak ada kartu emasnya, ya. Oke, jadi tujuannya mengumpulkan kartu emas itu tipe permainan kedua, ya. Oke, sekarang tipe permainan ketiga. Tipe permainan ketiga kita menambahkan ekstra orang. Permainan ini bisa dilakukan sampai 3 sampai 4 sampai 5 pemain, bahkan mungkin 6 pemain dan seterusnya, ya. Terus menangnya dapat. Menangnya Pemenangnya dapat kartunya, betul, ya. Oke, nah, ya kita mulai. Sekarang siapa yang duluan? Rahman. Ya. Pink. Berapa? 88. 8. Yang kedua, Rahman karena yang duluan boleh milih siapa yang berikutnya. Angkel, silakan. 90. Ya, taruh semua gitu kan. Rahman taruh di sini. Rahman 88 sama 90. Nanti karena tinggal apa kan? Ya. Bam, 88. Nah, kalau terjadi dua sama, tapi yang bukan pada posisi menang, misalkan 88 dan dia 90, maka tidak perlu diadakan shuffle ulang atau pengambilan ulang. Langsung yang menang adalah Angkel. Nah, ambil semua kartunya. Nih. Ya. Terus berikutnya Angkel karena menang dia menentukan mau shuffle, mau kocok ulang atau mau siapa yang lebih dulu. Saya. Oke, silakan. 90. Nah, berikutnya dia juga mempunyai hak untuk memilih berikutnya siapa yang mengambil. Tuh, saya mengambil. Bam, 95. Sekarang dia lama yang ngambil. Silakan. Berikutnya. Berapa? 95. Yes, betul 95. Taruh sini. Nah, ini kejadian yang sangat menarik. Ini yang saya maksud. Bila terjadi 295 yang sama, artinya kami berdua menang, yang kalah Angkel. Kami berdua, Rahman dan Papa menang 95-95. Yang menang. Sama, kita sama, belum ada yang menang. Maka kita berhak mengambil lagi. Nah, waktu kita mau mengambil lagi, pemenang sebelumnya menentukan siapa yang lebih dulu mengambil. Sebentar, Rahman. Angkel mau suruh siapa yang ngambil? Rahman yang ngambil, silakan. Pink. Angkat 88. Taruh. Ya. Di mana sistem yang kami pakai untuk permainan bertiga ini tidak melihat yang sebelumnya, ya. Langsung 88 lawan berapa ini? Wah, Papa dapat berapa ini? 0. Ya. Jadi 80 besar mana 88 sama 80? 88. 88 betul. Jadi semuanya diambil oleh Rahman. Semuanya, ya. Nah, sampai seterusnya sampai selesai. Inilah tipe permainan ketiga. Kita melanjutkan ke tipe permainan yang ketiga, yaitu para pemain adalah lebih dari 2 orang. Bisa 3, bahkan sampai 6 orang. Oke, mari kita mulai. Tetap dengan sistem yang sama, yaitu kita mengambil. Pemain kedua silakan mengambil. Pemain ketiga. Ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini menarik sekali karena terjadi 90, 88, dan 88. Dalam hal ini, karena yang menang adalah angka 90, maka tidak perlu melakukan pengambilan kartu ulang dari deck utama. Ya, sehingga langsung ini diberikan kepada pemenang. Ya, kita lanjutkan. Pemenang adalah pemain kedua, maka pemain kedua menentukan siapa yang mengambil. Saya. Oke, silakan. Ya.
Berikutnya siapa? Saya atau pemain ketiga? Pemain ketiga. Pemain ketiga. Ya. Lalu berikutnya saya. Ya. Jadi di sini terjadi menarik, jadi 90, 90 dan 88. Sehingga pemain kedua dipastikan sudah kalah. 90, 90 pemain pertama dan pemain ketiga memiliki angka yang sama. Maka akan terjadi pengambilan ulang tanpa memedulikan kartu ini. Ya. Tentukan kembali oleh pemain kedua siapa yang mengambil untuk pertandingan ulang. Silakan. Pemain ketiga. Pemain ketiga, oke silakan. Ya. Pemain ketiga mengambil 95 karena ditentukan oleh pemain kedua yang biarpun dia kalah, tapi pada babak berikut sebelumnya dia yang memenangkan, sehingga dia tetap memilih pemain ketiga untuk mengambil lebih dulu. Oke, setelah itu pemain pertama atau saya mengambil. Nah, angkanya adalah 90 dan 95. Nah, jadi semua kartu yang tadi diberikan ke sini. Nah, tipe ketiga ini hanya sebatas ini, maka kita lanjutkan dengan tipe permainan keempat. Tipe permainan keempat adalah penghitungan kemenangan yang menggunakan sistem yang berbeda, yaitu pada akhirnya mencari berapa kartu emas bila ada yang sama atau jumlahnya lebih sedikit, seperti yang tadi dilakukan oleh tipe permainan kedua. Sedangkan permainan kelima adalah mencari kartu kemenangan yang sama. Jadi dilihat struktur atau kombinasi kartu. Kita akan mulai dengan tipe permainan kelima, karena tipe permainan keempat sudah diketahui hanya mencari kartu emas terbanyak. Ya. Tipe permainan kelima, kita mencari kartu yang mempunyai kesamaan-kesamaan. Seperti permainan yang dikenal di Indonesia dengan kata-kata permainan capsa atau permainan kombinasi kartu. Jadi contohnya misalkan dua ini, kita tambahkan mungkin beberapa, ya kan? Nah, dari sini yang terjadi dari stok yang ada atau yang dikumpulkan oleh pemain kedua, maka dia memiliki dua hijau dan dua merah. Dengan kata lain boleh dibilang two pairs, dua pairs. Sedangkan pada pemain kedua, kita lihat dia memiliki dua merah, dua coklat dan satu hijau. Biarpun jumlah kartu di sini lebih banyak dibanding sana, tapi kekuatan mereka sama, yaitu two pairs. Tetap memiliki dua pairs. Nah, karena itu, dalam hal ini, kalau dalam tipe permainan kelima, maka yang dilihat adalah berapa jumlah kartu yang lain. Jadi misalkan ini memiliki two pairs yang sama, maka ini memiliki ekstra 2, dan ini hanya memiliki ekstra 1. Maka kemungkinan besar yang menang adalah yang pemain ketiga. Begitu ya. Jadi bila terjadi semua kesamaan, misalkan sama-sama memiliki two pairs dan memiliki jumlah total adalah 6 kartu, sedangkan yang di sini sekarang memiliki three pairs, yaitu pemain ini memiliki 3 jenis pairs yang sama, maka otomatis yang menang adalah pemain kedua. Ya. Jadi kalau tadi tidak ada ini, maka dilihat pairs yang terbanyak dan berapa ekstra kartu. Bila ternyata ada sama-sama 6 jumlah kartu pada akhirnya saat dikumpulkan, maka dilihat mana pairs atau kombinasi yang paling banyak. Ya, itulah tipe permainan kelima dan tipe permainan sederhana yang paling terakhir. Terima kasih. Oke, sekarang tipe permainan keempat. Melanjutkan dari tipe permainan ketiga, maka tipe permainan keempat ini agak rumit untuk menentukan siapa pemenangnya. Seandainya kata ini semua sudah menang, misalkan anggap saja saya punya segini, ya, sudah menang. Nah, kita hitung dulu. Mari kita hitung sama-sama kartu masing-masing. Nah, Uncle Jerry punya berapa kartu? 3. Oke, taruh. Papa punya 4. Ya. Paman punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi Rahman yang menang, ya. Ini pasti Rahman yang menang kalau ini sudah pasti. Tapi kalau seandainya kata Rahman juga punya 4, misalkan, Papa juga punya 4, artinya 2 yang punya lebih banyak, ya. Maka yang terjadi adalah dihitung yang samanya paling banyak yang menang. Ya, ini seperti permainan capsa. Jadi cari mana yang pair, mana yang sama. Oke, Papa sekarang dari 4 ini Papa 2 sama, yaitu warna merah. Tipe merah. Uncle karena sudah kalah tidak perlu melihat berapa banyak, ya. Rahman, dilihat ada berapa yang sama Rahman? Warna ininya. Ini ternyata juga ada 2 sama, juga ada yang 2 sama. Berarti ini sama namanya imbang kekuatannya. Jika terjadi berimbang, dua-duanya sama, memiliki 2 kartu yang sama warnanya ini, maka ini harus dilanjutkan sebetulnya. Ya, harus dilanjutkan. Contoh misalkan saya tambahkan, nah, Papa dapat merah, Papa dapat merah 1. Ya. Dari sini baru kita ketahuan bahwa dari sama-sama 5 yang menang adalah Papa, karena Papa punya 3 yang sama. Sama ini, Ya. sama ini, sama ini. Ya, ditambahkan. Sama ini. Ini, ya. Oke. Jadi yang kalau ini pasti Papa yang menang, karena jumlahnya jauh lebih banyak. Ya. Oke, demikian tipe permainan keempat.